Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Kabar kalian hari ini baik-baik saja? Baik Pak, bagaimana kabar Bapak? Baik, kalau Alhamdulillah, Bapak Bapak gimana, juga Pak? pasti baik-baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sudah siap Amin. belajar hari ini? Sudah Pak. Alhamdulillah. Mana buku paketnya kalau sudah siap? Masih belum dikeluarin dalam tas itu? Ini Pulpennya? Pak, sudah. Ini Pak, sudah. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita awali dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Amin. Ketua kelas mana ketua kelas ini? Pak, Mas Api lagi izin Pak. Oh, ya udah kalau gitu wakilnya saja. Ayo, maju ke depan pimpin doa seperti biasa. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang anak-anak, ayo berdiri semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita terhadap Indonesia ini. Lagu apa, Pak? Lagu Garuda Pancasila. Bentar ya, saya kasihkan video. Hanya ikut bernyanyi sama-sama Bapak juga. Ayo anak-anak balik. Tidak pusing sama orang yang begitu modelnya. Usah ribut ya. Hari ini masih belajar tema 5 subtema 3 pada pembelajaran 4. Dengan materi pertama itu sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kenapa dan yang kedua membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, sebelum kita memulai mempelajarinya, anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya? Ayo, masih ingat pelajaran sebelumnya? Lupa. Ya, kita telah mempelajari menyebutkan informasi sikap kepahlawanan menggunakan tabel. Nah, ayo dipelajari lagi ya bukunya kembali. Jangan sudah dipelajari, habis itu tidak dipelajari kembali. Madinah ribut, Pak. Siapa ribut? Madinah. Ah, tidak boleh itu ribut. Kalau ribut nanti Bapak hukum mau. Mau dihukum. Hukumnya nyanyi di depan. Hari ini kita akan belajar masih mencari informasi-informasi penting untuk kita tuliskan ke dalam peta konsep. Jadi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian akan menguraikan, mengaitkan setiap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yang terdapat pada teks-teks bacaan kalian. Kalian juga akan menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kalian. Kemudian, kalian juga akan menyesuaikan dan menyimpulkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nah, kalian juga nanti akan maju setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pembuatan peta konsep berdasarkan pada informasi sebelum membaca teks dan sesudah membaca teks.
Selanjutnya sekarang kita sudah mulai masuk ke pelajaran. Nah, ada punya video. Anak-anak perhatikan videonya tentang apa. Ya, kalian amati saja lah nanti supaya tahu videonya tentang apa. Kita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Itu Dian ya, Pak? Dengan Kristi. Iya, itu Dian sama Rati. Itu Apri. Sementara Andre asik Ada yang gundul. membuat Itu siapa? Ada yang gundul, Jangan Pak. ribut, jangan ribut, diperhatikan. Ayo diperhatikan. Iya, Pak. Iya, Pak. lucu. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya nggak mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik. Siapa yang akan saya pilih? Para ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Nah, videonya tentang apa tadi, anak-anak? Pemilihan ketua kelas, Pak. Nah, terus ada nggak sikap-sikap yang bisa kita tiru dari cerita tersebut? Jujur. Jujur. Kemudian apa lagi? Berani, Pak. Tidak boleh makan di kelas, Pak. Kalau makan di kelas boleh ditiru juga? Boleh Tidak. dimakan di kelas, tapi tidak boleh makan ketika berbicara, Pak. Tidak boleh makan kalau anak-anak itu di sekolah tidak boleh makan di kelas ya. Iya, kalau istirahat boleh, Pak. Tidak boleh. Bolehnya makan itu di tempat yang telah disediakan seperti di kantin, ya, atau di warung-warung. Di dalam kelas adalah tempat kita untuk belajar. Nah, jadi apalagi yang tidak boleh kita tiru dari sifat-sifat pada video tadi? Yuk. Sambil berbicara udah ya tadi ya, Pak ya. Lari-lari di dalam kelas. Ya, lari-lari di dalam kelas pada saat gurunya tidak Guru tidak ada. ada. Berarti dia bermain. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan yang bisa kita tiru, bisa kita contoh atau tidak bisa kita contoh? Ada lagi? Nah, sekarang Bapak mau kasih lihat. Ibu Nita tadi berkata apa pada murid-muridnya ketika dia datang terlambat? Minta maaf. Minta maaf. Nah, Maaf, Pak, karena terlambat, Pak. berarti yang namanya orang minta maaf, mau dia lebih dewasa, lebih tua, tetap harus meminta maaf jika ada Kesalahan. baik disengaja maupun Tidak tidak. disengaja. Ya. Saya mengantar Jangan dulu, lama- Pak. Jangan lama-lama ya. Ikut Ibu Farida.
Saya ikut Bu Satu-satu. Farida boleh? Mbak Farida boleh? Satu-satu kalau mau izin. Habis Kenapa nanti semuanya keluar. ikut? Mereka tidak ke WC itu, Pak. Ke kantin itu, Pak. Mau beli Satu-satu bakpao. ya. Satu-satu. Ya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai mempelajari sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, dimanapun, di sekolah ngaji, di sekolah saat ini, di tempat, ya di rumah, di pasar, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjalankan perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian akan tercipta suasana tenang, damai, aman, dan sejahtera. Tanpa menerapkan nilai-nilai Pancasila akan sulit mencapai suasana itu. Jadi kalau kita nggak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, kita nggak akan merasa tenang, nggak akan merasa damai, merasa aman. Nah, jadi kita harus selalu menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang pertama, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Kedua, apa kedua? Kemanusiaan yang beradab. Beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. selanjutnya kita simpan. Selanjutnya lagi kita simpan buat nanti. Ya. Ya. Nah, yang pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita percaya pada Tuhan dan melaksanakan perintahnya, menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Contohnya beriman dan percaya pada Tuhan. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan, jangan banyak-banyak percaya Tuhannya ya. Jangan banyak Tuhannya yang dipercaya, maksudnya Bapak ya. Nanti nulis di KTP kalau udah besar tulisnya Islam. Pas keluar ke sana ke sini, ke tempat ke gereja, ke mana gitu ya. Nggak boleh. Kita harus memilih satu agama. Ayo, ada yang lain bisa memberikan contohnya? Rajin beribadah, Pak. Apa ya? Contohnya? Rajin beribadah. Tidak mengganggu teman ketika beribadah, Pak. Tidak mengganggu teman ketika beribadah. Menghargai perbedaan agama. Tetap berteman meskipun beda agama. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sila kedua. Apa bunyinya tadi sila kedua? Nah, sila kedua ini mengajak kita saling mencintai dan menumbuhkan tenggang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Contohnya menolong korban bencana alam. Nah, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Anak-anak? Menjenguk teman yang sakit juga, Pak. Iya, menjenguk teman yang sakit. Nah, kalau ada teman yang sakit sudah 3 hari tidak berangkat ke sekolah, nah, marilah kita sama-sama ke rumahnya untuk menjenguk. Bagaimana keadaan dia? Apakah dia sakitnya parah atau sakit bohongan atau sakit gimana ya? Supaya kita lebih mengetahui. Nah, ada lagi yang bisa memberikan contohnya? Arni.
Ini Pak, menolong teman Pak. Menolong teman. Iya. Ya, betul. Nah, kemudian kita akan selanjutnya membahas sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Lupa Pak. Indonesia. Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Ya, sila ketiga mengajak kita menempatkan persatuan bangsa, asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib. Ayo, siapa yang sering kalau pas lagi upacara garuk-garuk belakang, garuk-garuk kaki? Ayo. Apri, Pak. Madinah Pak. Apri, Pak. Berarti kalau gitu Apri sudah nggak mengamalkan sila Pancasila yang ketiga kalau tidak tertib pada saat upacara ya. Jadi Tapi jangan kalau lagi kita anaknya capek ya. berdiri bagaimana Pak? Upacaranya lama, panas. Gimana itu Pak? Kalau capek, kalau memang betul-betul capek, Madinah bisa minta izin ke gurunya, ya. Guru siapa yang ada pada Kalau saat pura-pura pusing Pak, boleh tidak? Itu bohong. selama itu jujur, Daripada itu lama-lama boleh berdiri. untuk istirahat daripada pingsan nanti. Ya. Makanya sebelum upacara, kalian semua harus sarapan terlebih dahulu. Ya. Ya, Pak. Ada lagi? Pak. Ada lagi yang bisa memberikan contohnya? Jangan bertengkar. Ya. Bergotong royong, Pak. Bergotong royong. Ya, Itu sudah masuk sila ketiga ya, gotong royong itu ya? sila 3, Pak. Persatuan masuk ke Indonesia. Persatuan Indonesia. Kan masuk ke sila ketiga. Sila Iya ketiga, Pak. Sila ketiga Ayo, Pak. ada yang tahu? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga Pak, bergotong royong Pak. Ada di buku Pak. Nih, halaman 5 Pak. Oh iya, betul-betul. Ya, jadi kita harus saling bergotong royong, saling tolong menolong ya. Ya, selanjutnya kita akan Minum dulu Pak. Iya, Pak. Iya. Selanjutnya sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Lupa Pak. Rakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani yang luhur dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi sila keempat ini kalau ada suatu permasalahan di dalam kelas harus kita bicarakan sama-sama ya. Jangan mengambil keputusan secara sendiri-sendiri. Iya Pak. Nah, contohnya menyampaikan pendapat dan saling menghargai. Jadi kalau kita lagi berdiskusi, itu boleh semuanya menyampaikan pendapat ya, dan saling menghargai. Menghargai di sini itu misalkan ada pendapatnya yang tidak dipakai atau tidak diambil. Nah, jadi jangan berkecil hati. Iya Jadi, Pak. pendapat yang diambil adalah pendapat yang paling baik. Ada yang bisa memberikan contohnya lagi? Menerima Pemilu, hasil Pak. musyawarah Pak. Pemilu Pak, masuk, Pak. Pemilu. Ketua kelas dipilihnya Pemilih ketua sama-sama kelas, Pak. Tidak dipilih sama ibu guru. Iya, Tapi itu. dipilih sama teman-teman. Ya, Pak, Ya, teman-temannya dikasih kertas, dipilih sama Pak. teman-teman. Teman-teman yang mana? Ayo, dari kelas Teman-teman 1 sampai sekelas. kelas 6 atau di kelasnya saja? Di kelasnya saja, Temannya Pak. saja Pak. Iya, Karena Pak. kan ketua kelas. Ya, siapa tahu ada yang mengira kalau ketua kelas itu Pak, dipilih dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Kenapa, Brinda? Waktu
waktu memilih Pak April jadi ketua kelas Pak kemarin itu Pak kan suara terbanyak Pak. Iya, kita nulis itu namanya Apri gitu Nulis ya. di kertas. Tidak boleh satu orang cuman boleh memberikan satu Iya, suara maksudnya ya. kertasnya namanya Apri. Saya milih Apri, Brinda milih Ya. Apri, Saya Brinda juga milih milih Apri. Itu harus tetap dirahasiakan ya. Siapa kita pilih tidak boleh kita beritahukan ke orang lain. Ya. Saya kan terpilih ulun Pak, kada dipilih. Kenapa? Pantas saya kan terpilih jadi ketua kelas saya Pak. Saya milih Susi. Nah, Susi tidak boleh bilang-bilang tidak kalau boleh kita ya. Kan Susi sudah jadi wakil kelas ya. Sudah dipilih iya, sama Pak. Apri. Nah, lanjut ke sila kelima. Apa bunyinya? Keadilan. Keadilan sosial Indonesia. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini mengajak kita mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Ayo, tadi siapa yang bilang gotong royong masuk sila ketiga? Saya Pak. Brinda Pak. Bapak salah buku. Cari di Google Pak. Bergotong royong di sini itu maksudnya kita harus sama-sama saling bekerja ya. Kalau bergotong royong pada sila ketiga tadi itu semuanya ikut sama-sama kerja juga. Nah, kalau di sini adil dalam bekerja artinya semuanya sama-sama bekerja ya. Iya Pak. Berarti kan salah saya tadi Pak. Nah, ya tidak salah. Karena satu kata itu masih memiliki banyak arti. Contohnya juga tidak berbuat curang pada orang lain ya. Iya Pak. Nah. Udah. Sekarang perhatikan LKPD kalian ya. Nah, sekarang jangan lupa dituliskan nama setiap kelompok yang pada di atas itu. Kemudian tuliskan contoh kalian dalam kehidupan sehari-hari dari pengamalan sila pertama, kedua, dan ketiga sampai ke 5. Ya? Iya Pak. Nah. Oke Pak. Semuanya memberikan pendapat contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan satu orang Iya saja. Pak. Jadi satu orang satu sikap atau perilaku ya. Pak Guru Iya, boleh Pak. tanya Pak. Ya. Kan kita satu kelompok ada 5 orang. Bolehkah satu orang saja yang tulis Pak, yang bagus saja tulisannya, nanti kita bantu. Nah, kalau Bapak maunya satu orang satu menulis, satu sikapnya, sikap dia, tuliskan di situ. Jadi sama-sama menuliskan ya. Oh, oke Jangan Pak. satu aja, biar adil. Ya. Biar keadilan Biar sosial bagi adil. seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ kita sudah mengamalkan sila ke-5. Udah? Bisa semua? Sudah Pak, sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai, nah, Bapak minta masih simpan saja dulu di mejanya ya. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang ini ada gambar apa di depan? Uang. Hati Gambar murah. apa? Uang. Hati murah. Uang. Hati murah. Uang. Nah, ada ada lagi yang belum juga di uang. Uang 1.000. Uang 1.000. uang sama duit sama ya. Duit Ya, 1.000-an Pak. uang 1.000. Enggak Di situ ada ada angka satunya, itu cuma 00 aja.
Wah, Bapak kemarin potong itu waktu memotonya itu. Tapi ini uang Mohon lama, maaf ya. Pak. Ini uang Iya, lama. kalau Saya punya makanya uang Bapak baru. tampilkan fotonya aja, soalnya uang Bapak yang 1.000 kayak gitu sudah tidak ada lagi Bapak temukan ini. Yang sekarang kecil, Pak. Tapi ini masih laku, Kak, Pak? Kalau Masih di laku kantin. ya. Tapi itu angka satunya nggak ada, Pak, hilang di atas. Ya, tapi kalau ini dipakai belanja nggak laku ya. Kalau ini yang dipakai belanja nggak laku. Pak, duit 1.000 saya koin. Yang koin mana itu? Yang sawit. Bukan, Pak. Kan ada yang kecil, Pak. Pak, ada koin yang Pak, baru, koin Pak, seribuan. Nah, itu beda ya. Kalau gambarnya pada koin sama uang kertas di sini sama nggak? Beda. Beda nggak? Sama. Beda. Ya. Ada yang sama gambarnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada Semuanya lah. tidak, Ayo Pak. coba teliti lihat mana gambar yang sama. Garudanya, Pak. Ya, Garudanya. Baik di uang kertas maupun di uang logam, gambar Garuda ada ya. Nah, sekarang tuliskan apa yang kalian ketahui, masing-masing kelompok ya. Tuliskan apa yang kalian ketahui setelah kalian melihat gambar ini ya. Udah? Sudah kalian tuliskan pada LKPD kalian? Apa yang kalian ketahui setelah? Nah, Sudah. kemudian, nah sekarang ada tulisan tentang Kapiten Patimura. Nah, sekarang kalian baca yang teks informasi Patimura. Kan cari tahu informasi-informasi penting tentang Kapiten Patimura. Itu sudah ada juga Bapak bagikan tadi ya. Kapitan apa kapiten, Pak? Kapiten. Oh iya, Pak. Kapitan. Aku seorang kapiten. Itu kan menggunakan bahasa orang dulu ya kalau tidak salah ya. Iya, betul, Pak. Kalau tidak Kapitan salah itu kan berarti yang buat jemuran kan, Pak? kenapa? Kapitan itu yang buat jemuran itu, Pak. Iya. Kapit namanya baju, Farida. Itu kapit baju. Kapitan tugas di kandang tuh Farida ay. Kapitan rambut. Itu kalau dalam bahasa Banjar ya. Oh iya, Pak, iya, Ini Pak. kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya, Pak. Kapitan Patimura. Pak, kapan istirahat, Pak? Sabar. Lanjut. Nah, pada LKPD kalian setelah membaca teks tadi, silakan kalian tuliskan ya informasi setelah membaca teks tentang Kapiten Patimura. Ya. Nah, sekarang ayo simpulkan setelah pembelajaran hari ini ya. Ayo simpulkan. Siapa bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa? Belajar sila Pancasila, Pak. Belajar Pengamalannya. sila Pancasila. Gotong Terus? royong. Nah, itu sudah termasuk kemana gotong royong tadi? Sila ke Lima, itu, Pak. Pak. Timura, Pak. Duit, Pak. Patimura. Terus apa? Ada melihat uang, Pak. Ada melihat uang. Di mana melihat uang? Haji di gambar. Oh, kirain uang di lantai. Kalau di lantai dikembalikan ke yang punya ya. Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi hari ini kita telah mempelajari sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Iya, Pak. Sekarang anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi ya. Bapak minta ketua kelas sudah ada di tempat, enggak keluar lagi tadi. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi ya.
Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Apri nggak mau mengerjakan, Pak. Kenapa, Apri? Dia mau menyontek aja, Pak. Wah, ini enggak mengamalkan sila-sila yang nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila sudah ini. Enggak boleh, Apri ya, harus jujur dan berani menuliskan apa yang diketahui. Nih, dengar itu, Bu. Iya, Pak. Bapak beri waktu tambahan 2,5 menit untuk mengerjakan ya. Ya, sudah kumpulkan? Sudah, Pak. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa kalian sudah paham? Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Guru. Ya, meskipun masih ada anak-anak Bapak yang masih kurang memahami ya. Selanjutnya, yang sudah paham, nanti kalian di rumah tuliskan sikap-sikap dan perilaku kalian yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekolah ya. Kalian tuliskan. Kalian hari ini sudah mengamalkan sila keberapa? Sila 1, 2, atau sampai dengan 5 ya. Iya, Pak. Nah, Pak istirahat, Pak. ya. Sekarang Bapak minta untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih Itu, dahulu Pak. sebelum kita istirahat. Ulangan hari ini nggak ada ya, Pak? Sudah kan tadi kita ngerjakan soal? Itu Enggak, Pak. Hasilnya. Apanya? Hasilnya, Pak. Hasilnya, Pak. Hasilnya? Bacakan, Pak. Pak, siapa yang mau ulang, Pak? Siapa yang tidak Ya, mengulang? hasilnya kan Bapak tadi bilang ada yang tidak tidak terlalu memahami. Berarti masih perlu ada yang Bapak bimbing. Nanti orangnya Bapak panggil sendiri. Tidak Bapak Wah, kasih nggak tahu. diumumkan ya, Pak. Oh, tidak Boleh, diumumkan saya. nanti malu. Ya, Bapak nggak mau nanti dia jadi malu ya. Nanti Bapak akan ajari dia. Ya. Ayo ketua kelas berdoa. Siapa ketua kelasnya, Pak? Apri, mana Apri? Apri. Ya, teman-teman, marilah kita berdoa sebelum istirahat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Oke. Berapa lama ya? 35 menit. Pas, Bang. 35 menit lebih berapa detik? Pak Sadri tadi dari awal saya sebenarnya kurang ini ya, melihat tidak jelas sintak-sintaknya, mana sintak orientasi masalahnya. Nah, jadi itu nanti harus diperbaiki, kayak harus kelihatan bahwa ini yang sintak pertama ini, sintak kedua ini. Kayaknya terlalu lama tadi menjelaskan materi PKN. Dan itu kelihatannya tadi mengajarnya PKN dulu, baru bahasa Indonesia. Jadi ini seperti bukan tematik, tapi parsial. Jadi nanti Pak jangan bisa diramu nanti di situ ketika mengajar bahwa sudah di situ di dalamnya PKN dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak kentara sendiri-sendiri. Nah, kemudian untuk materinya tadi saya lihat PKN, apakah memang di kelas 4 itu langsung 5 sila itu yang satu kali pertemuan, nilai-nilai yang kelima sila itu? Iya Bu, yang di subtema 3 pelajaran keempat Bu. Apa langsung 5 silanya? Iya langsung 5, karena kan sebelumnya 1-1 Bu. Oh iya.
Karena saya pikir kalau di ini kelas 4 biasanya itu satu dulu, tidak langsung Iya, sekaligus. satu-satu Bu, kalau yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Seperti pembelajaran, ini sudah enggak satu. Oh, jadi mungkin menyimpulkan pertemuan ini ya. Iya, semacam menyimpulkan dia dari pertemuan sebelumnya. Mana kita? Iya, kemudian Pada pertemuan ke subtema 2, Bu, pertemuan ke-4, itu terakhir sikap yang sesuai dengan sila kelima, Bu. yang Bapak ajarkan subtema berapa? Subtema 3. Ya, oke. Tinggal nanti di ini materinya Pak ya, supaya jangan terlalu kentara bukan tematik tadi yang Bapak ajarkan ya. Nanti diperbaiki lagi. Terus tadi pengelolaan kelasnya masih kurang karena siswanya sudah berebutan menjawabnya. Terus ada yang sudah gambar ini Patimura. Nah, seharusnya bagaimana caranya kita di situ meluruskan ini supaya jangan terjadi keributan atau pertentangan antar siswa. Terus kalau saya lihat tadi uang yang ditampilkan, apa hubungannya dengan teks? Maksudnya dengan bahasa Indonesia itu? Ini bahasa Indonesianya tadi apa Pak materinya? Kapiten Patimura, Pak. Bu. Iya, materinya apa? Mengetahui informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Berarti teks ya, ada teksnya. Iya. Maksudnya Bu, kita kalau yang sebelum membaca, kan sebelum membaca teks, artinya kita cuma gambar. Misalnya kita melihat gambar Jokowi, kita cuma sekedar tahunya, oh itu Jokowi presiden kita. Nah, kalau kita sudah disajikan teks, itu nanti siswa bisa mengetahui, misalnya Jokowi itu adalah presiden yang keberapa, terus dia lahirnya tanggal berapa, begitu. Tujuannya. Terus apa hubungannya dengan uang? Kenapa bukan posternya atau gambarnya saja Kapiten Patimura, supaya tidak menimbulkan nanti penafsiran ganda pada siswanya. Kayak tadi kan sudah mulai ini, itu gambar uang, itu gambar Patimura. Nah, seperti itu Pak ya. Saya pikir lebih menarik Bu menggunakan uang sebelumnya Bu, karena kan uang 1.000 itu kan anak-anak kalau di sini kan masih ada aja 1-2 gitu uang yang seribuan. Yang seribuan seperti yang tadi saya tampilkan. Nah, jadi saya berpikirnya ini masih kerekam oleh anak-anak. Kalau gambar Kapiten Patimura yang secara satu saja, saya masih kurang yakin gitu. Makanya saya ingin kenalkan Kapiten Patimura itu pada gambar uang. Begitu. Ya, tinggal bagaimana nanti caranya Bapak mengelola kelasnya ketika Bapak tampilkan uang tidak berebut anak-anak karena mereka punya ini kan Bapak tampilkan ini gambar apa? Ada yang bilang uang, ada yang sebut pahlawannya. Jadi nanti tinggal bagaimana Bapak mengelola kelasnya sehingga anak-anaknya tidak punya penafsiran ganda ya ketika Bapak menampilkan gambarnya itu. Jadi itu Pak, pengelolaan kelas juga sangat perlu sekali. Begitu juga dengan media yang kita tampilkan, jangan sampai nanti malah membingungkan anak-anak. Nah itu juga karena media itu kan membantu kita dalam pembelajaran. Nah kemudian media yang kita gunakan juga harus melibatkan siswa secara aktif. Ya. Saya rasanya itu Pak, nanti akan lebih jelasnya atau lebih realnya lagi ketika Bapak sudah di lapangan. Oke. Karena Ibu Sri masih ada kegiatan, jadi kita lanjutkan saja dengan Pak Apri. Atau mungkin ada dari teman-temannya yang ingin menambahkan apa yang sempat diamati tadi yang bisa dijadikan pembelajaran. Bu, minum dulu Bu. Boleh Bu, izin minum dulu. Izin minum Bu. Ya silakan. Ada dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan yang bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Ayo teman-teman, masukannya saya sangat perlu masukan. Saya lebih baik masukan daripada aplosan.
Mohon maaf Pak Sadri. Entah Iya. saya kurang menyimak tadi atau apa, sepertinya Pak Sadri tidak periksa kehadiran ya. Langsung berdoa aja tadi kayaknya. Atau saya yang kurang menyimak tadi. Teman-teman yang lain gimana Saya tadi? tidak tahu juga, rasanya sudah tidak duduk ini, Bu. Iya, ya memang Iya. kalau sudah kita yang mengajar semuanya sudah kayak bercampur aduk. Saya merasa rugi mengonsep, Bu. Lepas semua. Ente gugup ya Pak ya. Apalagi kalau PowerPoint sudah tampil gitu, nggak kelihatan muka teman-teman. Iya, nggak kelihatan muka teman-teman tuh udah gini. Udah. PowerPoint kalau sudah tampil nggak kelihatan muka teman-teman, kalau nggak ada suara ya bisa. Akhirnya saya merasakan. Langsung, halo. Memang kalau saya iya. saya akui gitu, kalau saya itu memang untuk percaya dirinya di depan umum itu memang ya lumayan sangat kurang. Makanya tadi langsung lepas semua konsep ini. Dua lembar. Apa-apa. Sama, Pada udah Pak. nulis ya Pak ya. Sama aja, Pak. Beda memang rasanya di depan siswa dengan di depan orang yang kita Iya. merasa dia benar, banyak yang dia tahu dan kita tidak tahu, jadi kita minder sendiri gitu ya. Bersama-sama siswa ibu kan- yang luar biasa. Kalau siswa kan kita merasa "Wah, mereka belum tahu informasi ini, jadi kita percaya diri aja. Tapi kalau Iya, di depan betul, Bu bapak-bapak Siti. ibu-ibu, jadi Jangan bagaimana? salah Ibu Madina, kadang siswa lebih pintar dari kita, apalagi anak-anak zaman sekarang. Iya, memang ada satu dua paling Bu. Nah. Cuman masih beda Bu anunya Bu rasanya. Ya Bu, rasanya aja Iya, beda kalau- rasanya. Nah, kalau dari ini memang beda situasinya antara siswa Apalagi yang dinilai dihadapi dengan dan ibu rekan-rekan Nilu yang sendiri. sudah profesional. Iya, tambah dilihat-lihat Sama dulu, gugup, Bu. istri, aduh. Ya ampun. Iya. Ini yang paling saya takutkan itu adalah di depan kayak gini, ampun. Nah, gimana nanti kalau ujiannya ada pengujinya di situ nanti Itu lihat. mungkin kayak gini juga Bu, atau kita ngajar di kelas Bu? Iya, ngajar di kelas. Real teaching kan? Kelasnya. Kalau ngajar Iya, di real. kelas kayaknya. Nah kalau masih ngajar di kelas Bu, Mm-mm. agak lumayan lah gitu. Saya kan masih sama waktu PPL dulu waktu kuliah. Nah, masih diawasi dosennya juga. Itu masih mendingan lah. Ini semuanya ilmunya sudah di atas saya semua Tapi masih bagus ini Pak, karena online daring. Waktu lalu masih offline itu di dalam kelas langsung di depan teman-temannya. Iya, waktu luring, kalau luring di depan kelas itu. Iya, di depan dosen dengan teman-temannya. Ini masih mending daring kan? Oke, Bisa, kalau memang tidak ada lagi kita lanjutkan dengan Pak Apri ya. Saya stop dulu ya Bu. Ya, baru nanti Pak Sadri atau Pak Apri sendiri, Pak Sadri saja yang rekam Pak Apri ya. Iya Pak Sadri. Ya ini saya ngeram.